Ya, motivasi saya untuk teman-teman santri ya, harus senantiasa memiliki semangat, memiliki cita-cita yang tinggi. Karena apa? Karena dengan cita-cita tinggi tersebut kita bisa menjadi pribadi yang kita inginkan. Contoh, saya memiliki cita-cita untuk menjadi pribadi yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, untuk banyak orang. Nah, untuk menjadi pribadi yang bermanfaat itu tidak harus menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur atau berbisnis itu menjadi salah satu contohnya saja. Nah, ketika kita sudah menjadi entrepreneur atau bisnis atau cita-cita yang kita impikan itu tadi, kemudian apa yang kemudian kita bisa lakukan yaitu memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Khairul Hidayat. Saya biasa dipanggil Afif. Saya adalah seorang pemuda yang lahir dan besar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pertama, saya alhamdulillah waktu itu saya belajar di salah satu kampus swasta di Bandung dan saya mengambil jurusan marketing. D3-nya kemudian S1-nya saya mengambil S1 administrasi bisnis. Jadi cita-cita memang semangat menjadi seorang entrepreneur tuh besar sekali kayak gitu. Dan ketika saya kerja di kantor pemerintahan itu kan berangkat pagi pulang sore, terus malamnya juga sudah capek kayak gitu kan. Merasa kok semangat untuk beribadah, semangat untuk dekat dengan orang tua kok kayaknya sulit sekali kayak gitu. Nah, itu yang menjadikan kemudian saya semakin semangat untuk menjadi seorang entrepreneur, yaitu tadi untuk menjadi be independent and be flexible tersebut kayak gitu. Proses perjalanannya ya berawal dari tahun 2020 itu. Ketika saya bangkrut dari usaha kuliner di Bandung itu kan saya pulang. Dan pada saat itu memang sedang sulit-sulitnya mencari pekerjaan. Banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan yang coba saya lamar seperti itu, tetapi pada saat itu memang sulit sekali ya, sulit sekali hingga kemudian saya iseng-iseng untuk posting terkait masalah industri kapuk ini di Facebook pada waktu itu, dan sama sekali tidak ada pemikiran untuk bisa ekspor atau mendapatkan peluang bisa ekspor kayak itu, sama sekali tidak ada. Cuma sekedar posting konten di Facebook seperti itu secara kontinu, dan sempat di tengah jalan itu saya merasa ada seakan-akan itu tidak optimistis, karena buat apa saya posting sesuatu yang saya sendiri itu tidak tahu ujungnya mau seperti apa, seperti itu. Bahkan di tengah-tengah rasa tidak optimis tadi, kemudian saya masih percaya bahwasanya kita tidak tahu bahwasanya barangkali dengan usaha kecil yang saya lakukan ini bisa menjadikan pintu rezeki saya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tidak lama setelah rasa pesimis itu tadi ada, kemudian saya balikan supaya saya tetap menjadi pribadi yang optimis, tetap husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nggak lama setelah itu kemudian saya mendapatkan peluang. Ada seorang trader waktu itu menghubungi saya dan beliau bilang bahwasanya Mas, bisa nggak kamu benar-benar membikinkan kapuk, karena kapuk ini nanti akan saya eksporkan ke luar negeri. Serius Pak, bisa kayak gitu, agak tidak percaya kayak gitu, karena banyak sekali cerita-cerita awas kalau ada penipuan seperti itu. Nah, ketika saya seriusin kok ternyata beneran ya, ternyata si bapak ini kok bener-bener ingin mengeksporkan atau mengirimkan kapuk kita ke pasar luar negeri. Dan mulai dari situlah kemudian saya serius berbisnis dengan beliau dan menjadikan awal mula saya fokus di komoditas kapuk fiber ini untuk diekspor ke beberapa negara luar seperti itu. Usaha ini alhamdulillah kita sudah berjalan kurang lebih 4 tahun dan cukup menyerap lapangan pekerjaan di sekitar Desa Karaban ini, yang menurut saya itu menjadi dampak yang baik
untuk perekonomian yang ada di sekitar Desa Karaban ini. Juga kepada para pengepul, karena pasar untuk lokal yaitu yang biasanya dikirim ke Sumatera, dikirim ke Kalimantan, itu kan hari ini sudah mulai tergeser dengan adanya kasur busa, dengan adanya kasur spring bed dan sebagainya. Kasur-kasur kapuk itu untuk pasar lokal hari ini sudah sangat tidak diminati seperti itu. Nah, dengan adanya para eksportir muda seperti kami ini, itu menjadikan seperti penyegar bagi para pengepul bahwasanya mereka tuh harus tetap optimis bahwasanya industri kapuk ini masih bisa dikatakan sangat potensial untuk jangka yang sangat panjang. Ya, pada akhir 2021 itu pelajaran yang sangat berharga sekali dan pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Karena pada waktu itu total kerugian atau saya itu ditipu sama orang itu kurang lebih 0,5 M. Yang itu mengakibatkan saya benar-benar traumatis dengan usaha ini. Bahkan ketika saya di jalan melihat kontainer jalan seperti itu, saya trauma dan saya takut sekali untuk memulai bisnis ini kembali. Dan cuma ada 2 pilihan waktu itu dalam pemikiran saya. Satu, menjadi orang gila, atau yang kedua tetap menjalani usaha ini walaupun dengan rasa yang sangat sulit sekalipun. Kenapa seperti itu? Pertama, kalau menjadi orang gila kan saya kira saya tidak perlu memikirkan orang lain. Misalkan saya di penjara karena saya punya utang, atau misalkan saya dituduh, oh itu orang gagal dan sebagainya. Ya saya nggak jadi masalah karena saya orang gila. Mungkin seperti itu ya pemikiran saya. Tetapi kan sebagai santri khususnya atau sebagai pribadi yang memiliki iman, kita kan memiliki cahaya. Kita yakin bahwasanya semua masalah ini juga datangnya dari Allah dan kita harus kembalikan lagi kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan maunah, memberikan petunjuk untuk kita. Dan saya memilih yang kedua tadi. Saya tetap menjalani itu, rugi 0,5 M dengan keadaan yang tertatih-tatih. Bahkan ada orang yang mengatakan, Mas Afif kamu sudah seperti orang setengah gila. Kenapa seperti itu? Karena ketika ditanya ini jawabannya ini, ketika ditanya ini jawabannya ini, kayak gitu. Tetapi alhamdulillah saya masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jalan yang kedua. Tetap percaya bahwasanya semua nikmat atau semua cobaan itu dari Allah dan kita harus kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau proses produksi, pertama saya membeli bahan baku dari pengepul. Nah, kemudian ketika setelah membeli bahan baku, kemudian saya produksi seperti sekarang ini. Kita ada di gudang kapuk dan sedang proses pertama yaitu penjemuran bahan baku. Ketika bahan baku ini sudah dijemur, kemudian kita giling pakai menggunakan mesin giling, kemudian dibagi menjadi 2 produk. Yang satu menjadi biji kapuk, kemudian turun di bawah, terus yang satu lagi menjadi kapuk murni atau kapuk fiber, di mana kapuk fiber ini yang kemudian kita bisa ekspor seperti itu. Nah, ketika sudah menjadi kapuk fiber yang kita ekspor itu, kemudian kita packaging. Dalam packaging itu kita menyesuaikan negara mana yang akan kita tuju. Misalkan kita kirim ke negara Eropa, itu dalam satu packaging itu rata-rata bobotnya itu sekitar 100 kg. Nah, di mana saat ini saya masih baru bisa ekspor ke negara seperti Bangladesh, seperti India, Pakistan dan lain-lain, maka packagingnya itu rata-rata bobotnya sekitar 25-30 kilo per 1 bel. Ya, terkait masalah menjaga kualitas itu penting ya, karena apalagi kita tujuannya adalah tujuan jual barang ini ke luar negeri. Apabila kualitasnya tidak bagus, maka bisa-bisa nanti buyer dia tidak menerima kapuk kita, maka kemudian yang kita dapatkan adalah kerugian. Maka itu menjadi suatu yang sangat penting, bahwasanya menjaga kualitas itu menjadi hal yang sangat utama kayak gitu. Makanya dari awal kita tuh harus benar-benar menstandarisasi dari bagaimana proses penjemuran, bagaimana kapuk itu benar-benar harus kering sekali, kurang lebih sekitar 99% tingkat kekeringannya kayak gitu. Kemudian dalam pensortiran itu benar-benar harus bersih, seratnya juga harus panjang, warnanya juga harus putih. Itu juga menjadikan salah satu pertimbangan kualitas yang kita ekspor ke luar negeri. Untuk saat ini saya ekspor kapuk ke Bangladesh dan juga ke India, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya nanti saya juga ada rencana untuk mengirim kapuk ini ke China, ke Italia, Turki, dan juga Amerika Serikat.
informasi yang saya dapatkan ketika kapuk ini dikirim ke India atau Bangladesh atau negara-negara lainnya itu menjadi dua macam. Ketika kita jual ke retail, mereka sama seperti di Indonesia, yaitu buat isian bantal, guling, kasur, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masuk ke pabrik, itu informasi dari mereka, kapuk itu bisa dijadikan sebagai salah satu bahan baku campuran pembuatan tekstil, seperti baju yang kita pakai seperti itu. Atau bahkan juga Cina juga pernah konfirmasi ke kita bahwasanya kapuk di sana bisa dibuat sebagai benang bol. Pertama, respon dari market internasional itu sangat bagus sekali ya. Apalagi di akhir-akhir ini saya juga mendapatkan, saya dihubungin oleh buyer China bahwasanya mereka minta kapuk karena di sana untuk digunakan sebagai digunakan untuk jok mobil. Ternyata di Cina bisa digunakan seperti itu dan mereka sudah riset ternyata bisa. Itu yang pertama. Kemudian untuk pemerintah sendiri sejauh ini juga alhamdulillah pemerintah cukup mendukung dengan cara pemerintah membantu kita untuk mempermudah terkait masalah regulasi dan juga dokumen-dokumen yang kita kirim. Pengalaman paling mengesankan adalah ketika pecah telur ya. Pada saat itu kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruhkan sedang tidak baik-baik saja karena ada pandemi Covid ya, kayak gitu. Tetapi alhamdulillah karena welas asihnya Gusti Allah, kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk bisa ekspor dan itu yang awalnya saya tidak punya uang sama sekali, kemudian bisa ekspor pertama, kemudian di dompet saya itu merasa tebel kayak gitu. Sampai saya heran, loh kok dompet saya ada isinya ya, padahal kemarin tuh nggak ada sama sekali, bahkan saya nggak punya uang sama sekali. Ketika pertama kali bisa ekspor, saya baru sadar bahwa ternyata dompet saya itu ada uangnya, dan itu menjadi salah satu pengalaman yang sampai saat ini saya tuh syukuri kayak gitu. Saya syukuri dan alhamdulillah sekali. Dan ekspor pertama itu menjadi pengalaman pertama saya dan menjadi motivasi saya untuk ke depan supaya bisa lebih mengembangkan bisnis ini menjadi lebih besar dan bisa menjadikan kebermanfaat untuk banyak orang. Alhamdulillah, jujur saya tidak pernah mentarget ya, 1 bulan itu harus mengirim berapa. Karena berawal dari pengalaman yang tadi saya jelaskan itu tadi, pernah ketipu sampai 0,5 M, karena dulu kan karena keserakahan saya, karena nafsu saya ingin 1 bulan itu harus kirim berapa kontainer seperti itu. Tetapi alhamdulillah karena justru ketika saya tidak memiliki obsesi, tidak memiliki nafsu sampai sejauh itu, alhamdulillah malah justru dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saat ini rata-rata saya mengirim kapuk ke luar negeri atau ekspor kapuk rata-rata dalam sebulan adalah 7 sampai 13 kontainer. Ya untuk kedepannya saya memiliki target bahwasanya apalagi ini di akhir tahun 2024 biasanya kan orang itu memiliki resolusi di tahun baru seperti itu. Nah, resolusi saya di tahun baru 2025 nanti yang menjadikan semangat tersendiri adalah ke depan saya ingin mengekspor kapuk ini bukan hanya sekedar di negara India dan Bangladesh. Semoga di tahun ke depan saya sudah bisa mengekspor ke negara-negara seperti ke China, kemudian seperti ke Italia, ke Turki dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwasanya kapuk fiber ini memiliki produk turunan, yaitu biji kapuk. Di mana biji kapuk ini ketika kita olah dengan serius itu menjadi produk yang dua-duanya bisa menjadikan produk ini skala ekspor, yaitu satu minyak kapuk, yang kedua adalah bungkil. Minyak kapuk ini ada permintaan, yaitu di Amerika Serikat, di sana dijadikan oles daging seperti itu. Kemudian yang bungkilnya kita bisa ekspor ke Korea Selatan dan juga sudah ada permintaannya, di sana dijadikan untuk pakan ternak. Kalau motivasi yang paling berkesan dan dawuh guru saya yang paling berkesan adalah dawuh dari guru saya, yaitu Romo Kiai Muhammad Sofi Al-Mubarak. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Sirajul Thalibin Brabu. Beliau memberikan pesan kepada saya, yaitu jangan berbuat sesuatu selain kebaikan, jangan memikirkan sesuatu selain kebaikan, jangan berniat sesuatu selain niat kebaikan. Nah, semangat kebaikan itu tadi yang sampai saat ini menjadikan semangat saya, menjadikan motivasi saya untuk senantiasa untuk memberikan kebaikan kepada banyak orang.